Ya saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit, ya, Allah segera memberikan kesembuhan. Dan mereka yang diberikan cobaan berupa kemiskinan, semoga Allah menambah rizkinya yang berlimpah, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang istiqomah, melaksanakan ibadah sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sungguhnya Allah tidak menciptakan jin maupun manusia illa liya'budun, kecuali untuk melaksanakan ibadah. Baik para pecinta ilmu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan mengupas kitab Nashihul Ibad. Kita juga berdoa mudah-mudahan sang pengarang kitab ini Allah muliakan, Allah tempatkan di tempat yang sangat mulia, ya, karena beliau sudah memberikan pencerahan ilmu-ilmu kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Baik, kita akan membahas satu hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya, waslu jami'il fitani mal'ul usri waz zakati. Pangkal segala dosa adalah cinta dunia. Pangkal dari segala bencana adalah enggan membayar 1/10 atau zakat, ya, zakat pertanian, dan enggan mengeluarkan zakat. Jadi ada zakat pertanian, ada zakat secara umum. Dalam hadis ini kita menemukan ada dua keterangan dari baginda Nabi, ya, nasihat untuk kita semua yang merupakan pangkal-pangkal dari bencana yang banyak terjadi. Pertama, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pangkal dari segala dosa adalah hubbud dunya atau cinta dunia. Kita dalami hadis ini ya supaya tidak salah mengerti, supaya tidak gagal paham istilah orang sekarang ini, ya. Pangkal dari segala dosa adalah cinta dunia. Hubbud dunya di sini itu sudah melewati batas keumuman, ya. Kita cinta dunia itu boleh-boleh saja, karena dunia ini adalah tempat tinggal kita. Bahkan dunia ini merupakan ladang tempat di mana kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan kau lupakan, jangan kau remehkan kehidupan dunia ini. Karena kau tidak bisa meraih surga kalau kau tidak bisa ada di dunia ini. Kau tidak bisa menjadi orang yang beriman kalau tidak ada media dunia ini. Kau tidak akan bisa beribadah, bekal yang bisa kau bawa menuju alam akhirat kalau tidak ada dunia ini. Maka sehina-hinanya dunia, tansa nasibaka dunya, jangan kita lupakan dunia ini. Dan ini merupakan penghubung daripada kehidupan akhirat. Manusia mencintai dunia itu manusiawi. Kita mencintai apa yang kita tinggali itu kan hal yang wajar. Kita punya rumah, meskipun rumah kita mungkin sederhana, ya, tidak ada perabotan yang istimewa, tidak ada kemewahan, tapi namanya tempat tinggal kita, biarpun kondisinya bagaimana, kita tetap cinta. Ketimbang kita harus tinggal di satu rumah yang mewah, rumah yang megah, perabotan juga mewah, sementara bukan rumah kita. Nyamannya di mana?
Tidak ada kenyamanan dong, itu bukan rumah kita. Biarpun semuanya segala serba ada ya. Minum tinggal ngambil, makan tinggal ngambil, kasurnya empuk, rumahnya megah, lantainya bersih, kamarnya besar. Ya. Tapi kita numpang di rumah orang. Kira-kira mending mana ketimbang kita tinggal di rumah yang sederhana, tidak ada kemewahan, tapi rumah tinggal kita. Ya tentu kita memilih lebih nyaman tinggal di rumah kita. Sejelek-jeleknya rumah kita masih mending itu punya rumah kita sendiri. Dunia pun begitu. Sehina-hinanya dunia ini tetap kita, karena ini merupakan tempat singgahan kita, ladang kita mencari amal, dunia harus kita cintai gitu. Hanya saja yang tidak boleh dan menimbulkan dosa kalau cinta dunia kita sudah berlebihan. Nah ini, kalau sudah hubbud dunia, ini namanya sudah kelewat batas. Tentu tidak boleh. Kita cinta istri itu harus, kita cinta anak-anak kita itu harus, kita cinta kampung halaman kita itu harus, kita cinta tanah air kita itu bagian daripada iman. Persilakan cintai apa yang kita miliki, asalkan jangan sampai cintanya kita kepada dunia mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Ini masalahnya. Kenapa? Orang kalau sudah terjebak penyakit hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, orang biasanya menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari hidupnya. Kalau orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, maka surgalah dunia ini. Kelak ketika dia sudah meninggal dunia, selesailah surganya sampai di situ. Maka di belakang itu dia tidak mendapatkan pengharapan lagi. Ya. Cintanya kita kepada dunia sekedarnya saja sebagai ladang, media tempat kita menimba amal untuk kita bawa ke alam akhirat. Jadi hubbud dunia ini lebih kepada hal yang negatif ya. Cinta kepada harta sangat berlebihan, di luar batas yang wajar. Akhirnya apa? Dia mendewa-dewakan harta. Kalau sudah mendewa-dewakan harta, timbulnya adalah bakhil, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Dia anggap bahwa harta yang dimiliki adalah berkat usaha dan peras keringatnya. Ini hubbud dunia. Menghitung, akhirnya kita terjebak ke dalam penyakit yang disebut at-takatsur, bermegah-megah. Jadi virus hubbud dunia ini akan menimbulkan penyakit at-takatsur, bermegah-megah, berlomba-lomba kepada hal dunia, yang melupakan mereka kepada tanggung jawab dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke liang kubur, baru selesai perlombaannya sampai di situ. At-takatsur ini penyakit dari dulu sampai zaman sekarang kita masih ada ya, apalagi sekarang zaman materialistis ya. Segalanya diukur dengan uang, segalanya diukur dengan harta, segalanya diukur dengan rupiah. Akhirnya orang sudah mendewa-dewakan uang, mendewa-dewakan harta. Ya kalau kita bicara uang, siapa orangnya yang gak butuh uang ya? Semua butuh uang karena segala di dunia ini serba harus ditukar dengan uang. Kita peras keringat banting tulang kan dalam rangka kita mencari karunia berupa uang. Hanya saja jangan sampai ketika uang itu kita dapatkan, uang itu yang memperbudak kita. Tapi jadikan uang itu sebagai budak kita. Ya. Uang jadikan sebagai pembantu kita, tempat kita untuk bisa mendapatkan keberkahan Allah, alat untuk mencapai ridha Allah, bukan alat untuk mencapai kesenangan yang sebentar. Jadi hubbud dunia ini penyakit yang tidak boleh ada dalam diri umat Islam. Karena bagi umat Islam ini dunia hanya ladang kok. Ya.
ladang tempat kita mencari amal, mengapa harus berpesta pora di ladang? Mengapa harus bergembira di ladang? Wong itu tempat bekerja kita. Kalau mau pesta pora, mau bergembira, ya bukan di situ, tempatnya di rumah kita, kan begitu. Kita mengadakan syukuran, pesta, ya bukan di ladang, itu bukan tempatnya, tapi di rumah kita mengadakan syukuran. Artinya dunia ini sebagai tempat kita menimba amal. Ya, kebahagiaan yang sungguhnya ketika kita berada di surga nanti. Nah, kenapa hubud dunia ini menjadi suatu pangkal dosa? Karena dari hubud dunia ini orang akan cenderung melupakan Allah. Ini orang kalau sudah melupakan Allah, jelas itu pangkal dari segala dosa. Orang kalau sudah menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitungnya, apalagi sampai bakhil, pelit, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama, maka orang akan terjebak kepada perbuatan dosa. Orang mengatakan bahwa harta kita nggak akan kita bawa ke alam kubur. Sepintas iya, kita punya mobil kita hanya akan parkir di pelataran kubur saat kita dibawa ke liang kubur. Harta kita akan selesai saat kita meninggal dunia. Semua akan menjadi ahli waris kita. Namun jangan salah, harta yang kita miliki bisa kok dibawa ke alam kubur. Harta yang kita punya bisa kok kita bawa ke alam barzah. Dengan catatan harta yang punya kita salurkan di jalan Allah, kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, maka harta itu menjadi amal soleh yang menemani kita di alam barzah. Kalau harta kita hanya ditumpuk-tumpuk saja, tidak ada yang kita infakkan untuk kepentingan akhirat, ya sudah, harta kita hanya akan berhenti, tidak mengikuti kita saat kita masuk ke liang kubur. Bagaimanapun rumah yang megah itu nggak akan dibawa ke alam kubur, iya. Tapi kalau rumah yang kita punya kemudian satu di antaranya, kalau memang rumahnya banyak ya, satu di antaranya ada yang diwakafkan untuk masjid, itu kan menjadi amal jariah. Rumah kita yang ditinggal di alam dunia ini akan ada efeknya masuk ke liang kubur. Ini namanya harta ngikut kita ke liang kubur. Rumah kita diwakafkan untuk tempat yatim piatu, rumah kita diwakafkan untuk tempat panti jompo, atau rumah kita diwakafkan untuk kepentingan masjid, menjadi sekretariat masjid, untuk kepentingan umat. Maka rumah yang kita tinggal, yang konon kata orang gak akan dibawa mati, akan masuk ke dalam kubur. Akan kita bawa sampai kita masuk ke liang kubur. Jadi hubud dunia ini yang akan menjadikan kita rakus. Orang kalau sudah gila harta, apalagi tidak ada kontrol iman di dalamnya, orang akan terjebak kepada tamah. Toma itu rakus, serakah. Orang lain gak boleh menikmati hartanya, hanya dia saja yang boleh. Untuk anak cucunya sampai 7 turunan, orang lain gak boleh merasakan. Ini namanya hubud dunia. Ya. Punya mobil, ya. Kalau ingin mobil kita sampai masuk kita, ikut ke liang kubur kita, gampang. Mobil kita yang kita tinggalkan, wakafkan untuk kepentingan umat, wakafkan untuk yatim piatu, manfaatkan untuk yayasan Islam, manfaatkan mobil kita, wakafkan untuk keperluan masjid, maka mobil yang kita tinggali di dunia ini bisa menjadi amal jariah yang bisa menolong kita di alam barzah. Itu namanya dunia yang kita tinggali bisa dibawa ke alam barzah. Tetapi kalau harta kita tinggal harta yang tidak ada dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ya sudah selesai. Sampai di situ kita meninggal dunia, sudah. Harta yang kita tinggali itu akan menjadi rebutan anak cucu kita, dan itu malapetaka itu. Berapa banyak orang yang ketika meninggal dunia, orang tuanya
anaknya jadi rebutan sampai bertikai, sampai bermusuhan, sampai satu di antara yang lain saling bertikai gara-gara rebutan warisan banyak. Orang tuanya di alam barzah menantikan doa dari anak cucunya. Sementara anak cucunya ditinggal meninggal orang tuanya, bukan mendoakan sang ahli kubur orang tuanya ini, malah justru mereka bertikai, bermusuhan, berkelahi gara-gara rebutan warisan. Yang salah siapa? Dua-duanya. Orang tuanya salah, anaknya juga salah. Ke orang tuanya, ya orang tuanya enggak membekali anaknya agama. Kalau dibekali dengan agama, insya Allah tidak ada cerita anak berebut warisan. Malah mereka berembuk bagaimana kalau harta warisan orang tuanya diwakafkan, diinfakkan ke jalan Allah sehingga bisa menolong orang tuanya yang sudah di alam barzah. Itu orang yang berpikiran waras itu. Yang tidak waras kena hubud dunia, maka hartanya, rumahnya, kebunnya, tanahnya jadi bahan gontok-gontokan ahli waris. Sampai saling menjarakan, saling menggugat. Naudzubillah min dzalik. Orang tuanya di alam barzah teriak-teriak minta didoakan, minta kiriman doa, malah justru anak-anaknya pada berebut waris. Ini satu di antara penyakit hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Harta, maka nanti ketika di persidangan Allah ya, kita akan ditanya bab harta ini dengan dua pertanyaan. Hartamu kau dapat dari mana? Hartamu kau belanjakan kemana nih? Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, cuma satu pertanyaan, ilmumu kau pakai untuk apa? Kalau kita diberikan umur pun cuma satu pertanyaan, umurmu kau pakai untuk apa? Tapi kalau kita diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana hartanya? Depan ditanya, belakang ditanya. Sebab kenapa kok dua-dua ditanya? Karena ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang baik, tapi diinfakannya, disalurkannya tidak baik. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal, cuma dipakainya dengan tidak baik. Misalkan dia peras keringat bating tulang mencari uang, ketika dapat uang, uangnya malah dipakai untuk main judi, ya kan? Uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Ini namanya mendapatkan uangnya halal, menggunakannya tidak baik, cara yang haram. Atau mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, menggunakannya dengan cara yang baik, itu pun nggak bisa. Menggunakannya dengan cara yang baik, tapi waktu mendapatkannya tidak baik. Contoh, orang menang judi, ya, menang judi umpama, ya, kemudian uangnya dipakai untuk nyumbang masjid, dengan harapan semoga diampuni dosanya. Oh, nggak bisa. Allah hanya menerima hal yang baik-baik saja. Biarpun disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, yayasan Islam, tapi kalau uangnya hasil judi, hasil korupsi, hasil menipu orang, tidak akan diterima. Jadi mendapatkannya harus cara yang baik, menyalurkannya pun harus cara yang baik. Ya. Jadi pertanyaan akhirat ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Jangan sampai harta ini justru akan bikin ribet kita nanti di akhirat. Sehingga pantas kata Nabi, ya, Rasulullah itu meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang miskin, ya. Padahal Nabi itu kalau Nabi bisa dan mau, Nabi bisa jadi orang yang kaya raya, bisa. Karena doa Nabi itu sangat mustajab. Bahkan kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, kau minta apapun, Allah akan kabulkan, Allah akan meridhoi. Kalau kau Muhammad ingin jadi orang kaya, itu mudah. Jabal Uhud bisa dijadikan sebagai bukit emas kalau kau ingin kaya.
Allah menawarkan. Kalau kita kan tidak, Allah nggak menawarkan, kitanya yang maksa ingin kaya. Nabi tidak ditawarin kaya, nggak mau. Nabi memilih, ya Allah, jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku nanti bersama orang-orang yang miskin. Jadikan aku orang yang miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang miskin. Ini doa Nabi. Nah, kita ya silakan kalau yang mengamalkan doa ini boleh, ya, silakan saja. Tapi yakin nggak ada ya, mana ada orang yang berdoa, ya Allah jadikan saya orang miskin, ya Allah matikan saya dalam kondisi miskin. Nggak ada. Semua kita ingin kaya. Allahumma rizqna rizqan katsiran kamilan fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah. Kenapa Nabi memilih jadi orang miskin? Nabi tahu karena jadi orang kaya itu berat. Terutama pertanggungjawaban di hadapan Allah. Diperiksanya lama. Kalau orang miskin itu dihisapnya sangat ringan. Kenapa? Tidak banyak yang diperiksa. Yang orang miskin ya, mudah, ringan, dan cepat ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang kaya itu pemeriksaannya ketat, pemeriksaannya juga lama. Karena kau mendapatkan harta dari mana, kau belanjakan kemana, depan belakang ditanya, depan pun ditanya. Orang miskin mau diperiksa apanya? Kau dapat uang dari mana? Ya Allah, saya miskin, gak punya apa-apa. Rumahmu kau pakai untuk apa? Orang miskin. Jadi orang miskin ini insya Allah proses hisapnya itu mudah, lebih cepat daripada orang-orang kaya. Itu sebabnya kita ya harus punya tanggung jawab yang maksimal ketika oleh Allah diberikan amanah berupa harta ini ya. Tapi sebagai umat Islam kita jangan jadi orang miskin ya. Kenapa? Harta yang ada bisa menjadikan kita orang yang dermawan. Dengan harta kita bisa nyumbang masjid, dengan harta kita bisa nyumbang pondok pesantren, dengan harta menjadikan kita sebagai orang yang dermawan, berbagi kepada sesama. Ya, kalau umat Islam ini menjadi orang miskin repot ya, karena kita bersaing dengan umat-umat yang maju. Umat Islam harus menjadi umat yang ekonominya kuat. Kalau kita umat Islam ekonominya kuat, maka kita tidak akan dijajah oleh ekonominya orang-orang Yahudi. Ya, karena kita rasakan nih, Yahudi menyerang kita bukan secara fisik saja seperti di Gaza itu secara fisik. Tapi di Indonesia kita umat Islam diserang oleh bangsa Yahudi melalui ekonomi. Berapa banyak mereka membuka perusahaan yang kita sebagai konsumtif, kita sebagai penikmat, tidak pencipta ya. Mereka yang kemudian melemahkan ekonomi kita. Maka umat Islam, walaupun Rasulullah pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang-orang miskin, tapi umat Islam jangan jadi kelompok muslim yang miskin, karena kita akan dilecehkan oleh orang di luar sana. Kita akan menjadi umat yang kerdil, kita akan menjadi umat yang lemah, marginal, tanpa punya daya upaya, bahkan kita diombang-ambing seperti buih tengah lautan. Di hubbud dunya merupakan pangkal dari dosa, karena hubbud dunya ini adalah orang terlalu mencintai dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Satu. Adapun yang kedua kata Nabi, wa aslu jami'il fitani man'ul usri waz zakati. Pangkal dari segala bencana adalah enggan membayar 1/10 atau zakat pertanian yang dimaksud. Waz zakati, dan mengeluarkan zakat pada umumnya. 1/10 ini yang dimaksud adalah zakat pertanian ya. Kalau kita sebagai seorang muslim menjadi seorang petani ya, maka kita wajib membayar zakatnya yang haulnya itu setiap kali panen ya.
bukan setahun sekali seperti zakat mal pada umumnya. Kalau zakat pertanian ini, dia wajib membayar zakatnya itu setiap kali panen. Kalau dalam satu tahun 2 kali panen, maka 2 kali pula dia membayar zakat. Ya. Kalau dalam 1 tahun dia 1 kali panen, maka zakatnya juga 1 kali juga. Tetapi itu pun ada nisabnya ya. Kalau nisabnya tidak mencapai, ya seorang petani itu tidak wajib untuk bayar zakat pertanian. Kalau petani itu menggunakan sawahnya itu melalui tada hujan, ya, tanpa adanya modal, maka zakatnya itu 10%. Ini 1/10. Tapi kalau sang petani itu dia menggarap sawahnya menggunakan modal, ya, dia beli bensin untuk pompa menyiram sawahnya, dia membayar para pekerjanya, intinya dia ada modal yang keluar, maka 5%. Jadi yang dimaksud 1/10 ini adalah zakat pertanian. Artinya orang kalau sudah bakhil tidak mau bayar zakat, terutama nih para petani ya. Kita kadang-kadang di kampung itu memang ada satu permasalahan ya. Mereka kadang-kadang bukan nggak mau bayar zakat, hanya mereka tidak mengerti zakatnya seperti apa, membayarnya kemana, jumlahnya berapa. Ini petani kita di kampung-kampung kadang kurang adanya pencerahan. Ini tugas dari para mubalik, para kiai, para ulama ya, memberikan pencerahan. Banyak orang-orang kampung sana yang dia 1 kali panen sampai ya berlimpah ruah, bahkan 1 tahun bisa 2 kali panen, tapi nggak bayar zakat. Bukan nggak mau bayar zakat, mereka bingung mau bayar kemana, bayarnya berapa, caranya bagaimana, tidak ada pencerahan. Nah, setelah kewajiban pendakwah harus sampai ke sana. Ya. Dan juga salahnya mereka sudah nggak tahu, nggak bertanya. Ini juga salah. Kalau nggak ngerti, ya tanya gitu kepada para kiai, para ulama, orang yang ngerti fikih. Pak, ini cara bagaimana Pak Kiai? Cara membayar zakatnya seperti apa? Ya. Sehingga tidak ada istilah orang nggak mau bayar zakat karena nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu, ya nanya. Jangan berhenti diam dengan tidak tahunya. Harus bertanya. Banyak mengikuti kajian-kajian Islam, kajian fikih. Bahkan sekarang itu ya, orang mendapatkan akses ilmu itu mudah ya, melalui akun YouTube, browsing di internet itu sangat mudah kita mencari ilmu. Hanya kita kalau berguru harus ada sang gurunya. Jangan sampai kita berguru tanpa guru. Kalau kita berguru mencari ilmu tanpa guru, maka gurunya bisa menjadi setan itu ya. Jangan-jangan setan gurunya itu. Jadi kata Nabi, segala bencana bisa timbul kalau seorang muslim dia nggak mau bayar zakat 1/10-nya. Waz zakati, dan zakat pada umumnya. Sehingga dulu di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, beliau tidak segan-segan memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Karena perintahnya khudh min amwalihim. Khudh ini kan bahasa paksaan ya, perintah, khudh, ambil. Ya. Maka orang yang nggak mau bayar zakat itu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lain perangi mereka. Orang-orang muslim yang kaya nggak mau bayar zakat, perangi mereka. Karena mereka zalim, telah membiarkan orang yang lemah, kaum mustad'afin, yang mereka tidak berdaya dengan hidupnya, perlu bantuan dan uluran tangan dari orang yang memiliki kelebihan harta. Bagaimana kalau kemudian tidak timbul bencana? Kalau mereka orang yang kaya tidak mau berbagi kepada orang yang miskin. Miskin itu bukan pilihan ya. Mereka juga nggak mau kok jadi orang miskin. Siapa orangnya yang pengen jadi orang miskin kan? Semua kita ingin makmur, ingin sejahtera, tidak mau merepotkan orang lain. Tapi apa daya? Itu merupakan garis kehidupan yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Maka sebagai orang kaya, ketika diberikan oleh Allah harta, salurkan untuk yang membutuhkan. Jangan hidup makmur sendiri.
Ini yang menjadi penyebab adanya bencana alam ini.